Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali materi perkuliahan desain fondasi di Teknik Sipil Universitas Lambung Mangkurat yang dilaksanakan pada tanggal 3 November 2021 karena waktu itu tanpa sepengetahuan saya, mohon maaf, yang online sepertinya koneksinya terputus ya. Jadi yang offline sih nggak masalah, tapi yang online ini kayaknya nggak sempat mengikuti sampai selesai. Jadi saya akan coba menjelaskan kembali. Baik, saya mulai. Jadi kali ini kita akan berbicara masalah timbunan badan jalan di atas tanah lunak, di atas tanah sangat lunak. Ini merupakan slide milik Profesor Indra Surya yang beliau bawakan pada saat kuliah umum di Universitas Lambung Mangkurat. Kenapa saya selipkan di mekanika tanah 2? Karena masih sangat relevan, di mana kita sedang berbicara masalah timbunan lereng ya. Jadi pertama, apa masalah-masalah timbunan badan jalan di atas tanah lunak? Yaitu pertama masalah kestabilan pada badan jalan dan tanah satelit, kemudian masalah air hujan akibat curah hujan yang tinggi atau lebat, dan yang ketiga adalah masalah akibat beban dari kendaraan berat yang bermuatan jauh melebihi kapasitasnya. Nah, pertama kita lihat dulu masalah kestabilan badan jalan dan tanah satelit di atas tanah lunak. Jadi, nah kalau umumnya timbunan badan jalan itu seperti ini, yang warna coklat. Akibat seperti ini, karena di kiri kanannya tidak ada penahan, maka dia akan tanah itu akan cenderung bergerak ke kiri dan ke kanan, mengikuti pola kelongsoran garis keruntuhan seperti yang garis putus-putus ini yang ditunjuk oleh tanda panah merah. Ini merupakan kemungkinan bidang kelongsoran yang terjadi saat ada beban yang bekerja di atas timbunan tersebut. Nah, jika terjadi kelongsoran, maka biasanya ciri-cirinya adalah badan jalan atau di aspal akan muncul patahan atau retakan dan ada terjadi penurunan. Ini adalah contoh masalah akibat ketidakstabilan pada badan jalan dan tanah dasar. Masalah dengan tanah dasar yang sangat lunak atau berubah menjadi sangat lunak dengan waktu. Jadi bisa aja dia awalnya padat, tapi karena kena hujan dan lain-lain, ada air, akhirnya dia menjadi lunak. Atau masalah dengan ketidakstabilan pada badan jalan atau menjadi tidak stabil dengan waktu. Bisa juga memang geometrinya dari awal ada kesalahan, hak kritisnya terlampaui sehingga dia menjadi seperti ini. Bagaimanapun ini adalah masalah yang sangat mungkin terjadi di timbunan badan jalan di atas tanah lunak. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau ada pohon miring seperti ini menandakan adanya gerakan tanah, di mana biasanya kalau kita lihat seperti ini, maka ini cenderung adalah yang awalnya tanah itu berada di bawah perkerasan beton akan bergerak ke kiri dan ke kanan, sehingga elevasi lantai perkerasan betonnya akan turun dan bahu jalannya akan menjadi lebar. Nah, akibat gerakan ini, makanya pohonnya ini miring ke kiri dan ke kanan. Karena pohon itu seharusnya dia umumnya kan dia tegak. Nah, dalam hal ini, pohon yang miring merupakan tanda bahwa ada masalah kestabilan dengan badan jalannya. Ini beberapa contoh foto yang lain juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, kalau kita perhatikan, selain pohon yang miring tadi, seperti saya katakan, karena gerakan tanah, maka badan jalannya cenderung turun. Nah, kalau di beton atau di aspal, biasanya ada garis-garis retakan. Ini terlihat seperti ini. Bukti ada masalah kestabilan pada badan jalan dan tanah dasar. Biarpun menggunakan perkerasan beton semen, tetap saja perkerasan retak. Umumnya retak memanjang ke arah arus lalu lintas. Nah, terlihat seperti ini. Pada aspal seperti ini. Retak-retak ini akan menjadi berbahaya saat hujan deras atau sesaat setelah jalan kebanjiran di musim hujan, di mana air akan masuk ke dalam retakan itu sehingga dia membuat tanah dasar yang timbunan yang awalnya padat itu bisa menjadi lunak seperti pada saat sebelumnya. Yang ekstrim seperti ini. Nah, ini juga yang ekstrim. Akhirnya bisa terjadi kelongsoran-kelongsoran badan jalan seperti yang terlihat pada foto ini. Ini juga sama. Nah, ini juga. Nah, pada umumnya kalau kayak kita di Kota Banjarmasin, kalau kita membuat timbunan seperti ini, badan jalan kita tahan dengan galam dan papan. Galam dan papan ini dia masih ada kemungkinan bergerak. Nah, kalau bergerak seperti ini, maka ini kemungkinan dia gerak ke samping kiri dan kanan, yang ini geser, sehingga terjadi penurunan seperti ini. Atau ini kalau sudah musim kemarau yang sangat panjang, dia akan jadi kering-kering seperti ini, tanah-tanah di sekitar rawa biasa. Nah, retak pada permukaan tanah asli akibat tanah menjadi kering dan menyusut. Retak seperti ini hanya terjadi pada 1,5 meter sampai 2,5 meter di permukaan saja dengan nilai plastisitas yang tinggi. Jadi retak seperti ini nggak sampai dalam, ya 1,5 sampai 2,5 meter di permukaan. Ini juga sama seperti tadi. Nah, dalam hal ini
tanah lunak yang sangat kompresibel biasanya ada masalah adalah dengan adanya timbunan setinggi H dan ada muka air banjir yang hampir mendekati topnya timbunan, di mana tinggi bebas minimum seharusnya adalah setengah sampai 1 meter. Dengan kondisi ini, maka awalnya tegangan air pori tanah hidrostatis adalah seperti ini. Kemudian akibat adanya timbunan setinggi H tadi, maka ada tambahan beban H kali gamma. Jadi seperti ada pipa yang kita pencet lagi, maka tekanannya akan bertambah besar. Nah, sehingga di sini hidrostatic pore pressure yang awalnya segitiga ini akan mengalami penambahan yang menjadi biru tua ini, excess pore pressure. Akibat tekanan di atas, kita tekan lagi, ya tekanannya bertambah. Nah, pada awalnya seperti ini, akhirnya akan mengakibatkan masalah di timbunan, terutama pada kelongsoran. Di mana kelongsoran pada timbunan sangat mungkin terjadi akibat excess pore pressure itu tadi. Nah, di mana ini adalah tegangan air pori tanah di luar timbunan, dia tetap hidrostatis, tetap seimbang. Tapi pada posisi di bawah badan timbunan, dia ada tambahan yang biru, ini biru muda, biru tua ini. Nah, itu akibat adanya beban itu. Nah, kalau tidak diperkuat, maka setelah beberapa waktu dijalani, dia akan menjadi seperti ini timbunannya. Atau hancur sama sekali. Nah, setelah terjadi hujan lebat dan banjir, karena sangat lunak bawahnya. Jadi dia kemana-mana, nggak ditahan juga. Nah, ini juga bisa terjadi seperti ini. Jadi yang awalnya bentuknya adalah seperti garis putus-putus hitam ini, akhirnya ada bagian yang turun, point conman, ada bagian yang sliding. Yang mengalami kelongsoran sliding di samping, yang di tengah biasa mengalami penurunan atau point conman sampai dia berada di bawah muka air banjir tertinggi permukaannya. Nah, ini adalah kondisi awal biasanya yang diasumsikan dalam perencanaan. Pada saat awal dibuka, timbunannya seperti ini, yang warna agak oranye ini, kemudian ada tanah lunak, ada pohon kiri kanan. Kemudian kondisi badan awal timbunan setelah sesungguhnya pada saat jalan dibuka, karena di bawahnya ini tidak ada proteksi antara tanah lunak dengan timbunan, bisa dilihat di sini tidak ada pembatas, maka tanah timbunan itu pelan-pelan dia akan turun ke tanah lunak yang kompresibel di bawahnya ini. Nah, kalau sudah turun terus, akhirnya ya jelas otomatis permukaannya juga akan turun. Akibat permukaan turun, maka dia akan juga mendesak ke kiri dan ke kanan, sehingga terjadi pohon yang miring seperti yang terlihat pada foto tadi. Nah, ini terjadi kemungkinan setelah 2-3 tahun. Jadi memang tidak langsung ini ya, tidak langsung saat itu juga, tapi dengan berjalannya fungsi waktu, dia akan jadi seperti itu. Nah, selain itu, tanpa adanya kelongsoran tanah pun, karena penurunan tanah berlangsung untuk waktu sangat lama dan terus-menerus, maka jalan dan badan jalan harus mengalami perbaikan yang terus-menerus juga, di overlay terus biasanya. Nah, umumnya biasanya overlay atau perbaikan jalan dilakukan setiap tahun sampai dia berumur 10 tahun pertama. Setelah 10 tahun pertama, karena dia sudah settle, maka jalan akan menjadi lebih stabil sehingga perbaikan jalan dapat dilakukan lebih jarang. Jadi nggak harus setiap tahun, tapi tetap harus ada perbaikan. Nah, jadi karena itu seperti ini awalnya, seperti trapezium yang hitam putus-putus ini akhirnya turun. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa alternatif. Pertama, bisa dengan memberikan geotekstil padi dasar timbunan untuk menjadi dia supaya pemisah tanah timbunan tidak masuk ke tanah dasar. Contohnya di sini lembarnya minimal 2 atau sesuai desain. Di sini contohnya menggunakan 2. Nah, jadi nantinya meskipun badan jalan itu turun setelah beberapa tahun buka lunak lintas, maka walaupun dia turun tapi bentuknya tetap relatif merata atau uniform di sini. Ya, oke, dia permukaannya turun tapi dia nggak sliding. Dia tetap rata kurang lebih ya, dan tidak terjadi pencampuran dengan tanah dasar. Atau solusi lainnya adalah biasa juga menambahkan geotextile woven sebagai reinforcer atau penguat di dasar timbunan. Ini contoh, ini kasus untuk jalan baru ya, karena untuk kayak gini kan harus bongkar timbunan dulu. Minimal ada 2 lembar geotekstil ekuivalen GW 250 yang membentang selebar jalan. Nah, ini contohnya seperti ini, kita lapis 1, 2, 3, 4. Nah, baru kita bikin timbunan di atasnya. Di mana geotekstil ini relatif murah, 10-20 ribu per meter harganya. Atau di bawah geotekstil bisa kita tambahkan cerucuk, atau kalau di Banjar biasa pakai galam. Nah, contohnya jalan-jalan di Banjarmasin yang saya tahu saya adalah yang jalan dari Pal 17 Tugu Pancasila sampai ke arah Bandara Lama ke Tugu Pesawat. Nah, itu pakai kayak gini modelnya. Gunakan cerucuk di dasar timbunan untuk menahan gerakan sliding
dari timbunan, gunanya untuk meningkatkan stabilitas timbunan. Jadi dengan adanya curucuk ini dia memotong garis kelongsoran sehingga tidak terjadi longsor. Nanti kita akan belajar garis kelongsoran ini nanti di minggu-minggu depan dan UASnya nanti itu. Nah, ini contoh pelaksanaan geotekstil. Disarankan minimal pakai 2 lapis dengan jenisnya woven setara GW 250 atau kuat tarik minimalnya 250 mg per meter persegi dan kuat tarik ultimate-nya adalah minimal 50 kN per meter lah. Ini adalah geotekstilnya yang hitam-hitam ini yang kayak terpal ya. Ini contoh proses penyambungannya. Nah, sekarang yang kedua adalah masalah air atau air hujan pada jalan. Nah, fakta di lapangan, sebagian besar kerusakan jalan terjadi pada musim hujan atau 90% dari semua kejadian. Padahal CBR lapisan subgrade dan subbase selalu direncanakan berdasarkan CBR soak, CBR terendam dengan posisi tanah dalam kondisi jenuh air. Biarpun pada saat tidak hujan, pada bagian perkerasan jalan yang rusak hampir selalu ditemui genangan air di bawahnya. Jalan raya yang sudah berkali-kali dilapis ulang atau di overlay, contohnya di Pantura Jawa di mana tebal lapis perkerasan totalnya sudah lebih dari 1 meter overlaynya, tetap saja perkerasan aspal tidak dapat bertahan lama. Dalam hal ini, air yang mengenang pada bahu jalan akan dengan cepat menyebabkan kerusakan pada tepi perkerasan jalannya. Dan kondisi ini berlaku baik untuk perkerasan aspal maupun beton ya. Jadi nggak peduli dia lentur, kaku, paving, kena semua. Nah ini contoh, ada lubang di jalan. Setelah air hujan, lubangnya keisi air. Setelah terjadi gelombang pada perkerasan jalan, air hujan akan tertampung pada bagian yang terdepresi atau amblas. Air hujan ini akan merambes ke tanah subgrade dan melunakkan serta mencairkan tanah subgrade. Tidak lama kemudian, dengan adanya roda kendaraan berat, segera akan merusak perkerasan jalannya sehingga terjadi kubangan seperti foto tersebut. Ini juga sama, ini contoh di ruas jalan Surabaya Gresik. Ini juga sering kita temui di bahu-bahu jalan. Ini juga sama. Nah, ini juga ini di bypass Pandaan. Rusak di tengah jalan ya. Nah, bukan di bahu malah ini. Nah, kadang-kadang sampai membentuk potholes atau lubang seperti yang terlihat di foto ini. Kilometer Surabaya kilometer 145 plus 700. Nah, di mana pothole atau lubang ini juga diikuti dengan kerusakan tepi atau edge deterioration. Yang ini contohnya ini. Nah, paving pun sama. Paving kena juga. Nggak cuma lentur, kaku. Paving juga. Nah, fleksibel, sama. Nah, ini contoh. Atau ini jalan makadam kadang-kadang tetap kejadian juga seperti ini. Nah, ini contoh yang terjadi di jalan-jalan yang biasa kita temui kalau belum perkerasan kan kalau sudah kena lumpur ya seperti ini, ketambahan lewat truk dengan muatan yang berat. Akhirnya ya kayak gini jalannya. Nah, ini contoh kalau di perkerasan kaku terjadi keretakan kita zoom. Ini juga sama perkerasan kaku. Nah, yang ini juga sering. Jadi habis pekerjaan perkerasan, untuk opnamnya kita core untuk melihat tebal perkerasan, tapi akhirnya bekas lubang opnamnya nggak ditutup. Ya akhirnya bekas lubang itu menjadi jalan air untuk masuk ke permuk ke dalam badan jalan. Nah, ya seperti ini. Ya, jadi harus ditutup sih sebenarnya ya. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka solusinya paling gampang adalah kita menggunakan apa namanya? Subdrain atau drainase bawah permukaan. Ini contoh. Jadi di bawah beton kita beri agregat kelas B yang ditutup dengan lembar plastik biasa untuk bond breaker dan di bawahnya kita kasih geotekstil non woven. Jadi air kalau ada air meresap masuk ke beton dia akan masuk ke lapisan agregat kelas B ini dan selanjutnya akan dibuang ke samping kiri dan kanan ini contohnya ini. Nah, ini juga sama. Sehingga dia tidak akan sampai masuk ke tanah subgrade yang merupakan urukan ini. Nah, ini tampak atasnya. Ini juga desainnya sama menggunakan geotekstil. Ini subdrainnya menggunakan kerikil yang dibungkus non-woven geotekstil. Kerikilnya merupakan kerikil yang tertahan ayakan nomor 1. Nah, gunanya apa? Supaya kalau ada air, baik air permukaan, terutama air yang meresap masuk, dia tidak akan jalan sampai ke tanah dasar. Tapi dia akan lari ke bagian subdrain batu-batu ini dan bisa kita buang keluar. Contohnya seperti itu. Nah, dibuang keluarnya gimana? Dibuang keluarnya contohnya kalau di sini, dari sini ada pipa yang mengalir ke drainase samping atau ke got di sini. Ini juga sama. Nah, ini yang kita zoom, ada seperti itu. Nah, sekarang kasusnya,
Bagaimana kalau di samping jalan tidak ada tempat saluran atau pembuangan air? Nah, atau letak saluran tepi jalan lebih tinggi dari tanah subgrade jalan. Maka solusinya salah satunya adalah gunakan minimal 1 lembar geotekstil untuk memperkuat lapis subgrade dan subbase. Kemudian lapis geotekstil ini disarankan menggunakan non-woven agar berfungsi sebagai penguat, pemisah, dan filter. Jadi air hujan masih dapat mudah merembes di antara lapisan, tetapi lapisan subbase-nya tidak bercampur dengan tanah subgrade-nya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau tidak ada got di sebelahnya atau tidak ada saluran samping, maka kita tambahkan geotekstil jenis non-woven. Kemudian di sebelah ini kiri kanannya kita berikan dia subdrain juga supaya dia lari keluar. Nah, permasalahan terakhir yang paling umum adalah masalah muatan kendaraan berat yang berlebihan atau overload. Ini sering kita jumpai di jalan-jalan truk ya terutama. Ini jalan aspal baru jadi, langsung ketemu beban berat ya jadinya seperti ini. Nah, ini kelihatan di sini. Ini baru jalan perkerasan, kelihatan masih ada drum-drum aspal ini. Ini pekerjaannya baru selesai, langsung dilewati beban berat ya, akhirnya seperti ini. Nah, beberapa contohnya, beberapa kasus di mana jenis muatannya adalah sebenarnya yang dibawa itu melebihi muatan izin. Contohnya ini jenis muatan sirtu, beban as depannya 479, beban as belakangnya 16,62. Muatannya ternyata 2,53 kali muatan izin. Ini muatannya 2,65 kali muatan izin. Jadi kalau kita merencanakan dengan muatan izin, ternyata beban yang bekerja lebih dari 2 kalinya, malah hampir 3 kalinya yang di sini. Muatannya 3 kali muatan izin. Jadi kalau kita mendesain jalan berdasarkan muatan izin, tapi ternyata beban yang lewat sampai 3 kalinya, ya wajar aja kan kalau jalannya rusak. Nah, ini juga sama. Nah, ini contoh ekstrim. Pekerasan jalan baru saja selesai dilapisi aspal beton dan truk ini adalah yang bermuatan berlebihan pertama yang lewat 1 hari setelah jalan selesai di aspal. Baru umur 1 hari akibat beban yang tadi melebihi desain ya ini kelihatan langsung ambles jalan belakang, ban belakangnya. Langsung rusak ini, padahal umurnya baru 1 hari. Nah, maka kita perlu perhatikan selama ini beban trafik kita asumsikan sebagai beban merata yaitu sama dengan beban tanah setebal 60 cm. Padahal makin kecil timbunan H, maka makin besar pengaruh beban roda terhadap tanah dasar. Untuk tanah dasar yang lunak, jalan lebih cepat rusak kalau tebal timbunan H lebih kecil, walaupun H-nya sudah didesain lebih kecil dari H kritis. Nah, menurut Japan Road Association 1986, kurva hubungan antara tebal timbunan dengan intensitas beban yang bersesuaian dengan beban trafik di sini adalah yang garis merah yang seperti ini. Kurvanya, nah yang merah-merah ini diasumsi oleh Pak Indra Surya bila timbunan diperkuat dengan bahan geotekstil. Nah, jadi solusinya ya kita perkuat. Karena apa? Karena musuhnya beban. Nah, ini contoh kerusakan jalan akibat beban truk yang terlalu berat bagi perkerasan jalan yang terlalu tipis. Ya langsung seperti ini jadinya. Ini gambar di atas hanya akibat jalan tersebut dilewati oleh hanya satu truk berat membawa muatan berlebihan, yaitu truk semi trailer bermuatan tiang panjang. Ya langsung seperti ini dia. Nah, ini juga sama, langsung lari ke kiri kanan. Ini juga sama, ngacur. Nah, solusinya, alternatifnya, salah yang pertama adalah gunakan lembar geotekstil untuk memperkuat lereng dan stabilitas timbunan jalan. Disarankan minimal ada 2 lembar di dasar timbunan. Yang kedua, bisa seperti tadi, dikombinasi dengan cerucuk. Penggunaan cerucuk di dasar timbunan untuk menahan gerakan sliding dari timbunan atau kombinasi geotekstil dan cerucuk. Nah, tapi ada catatan, penggunaan cerucuk belakangan ini sudah kurang populer karena masalah harga dan masalah lingkungan. Nah, kesimpulannya jadi, untuk perencanaan sistem perkerasan jalan di Indonesia supaya memperhatikan pedoman sebagai berikut. 1. Curah hujan yang tinggi menyebabkan lapisan perkerasan di atas subgrade penuh dengan air. Yang kedua, air hujan yang selalu tergenang di dalam lapisan perkerasan jalan akan menyebabkan tanah dasar bergerak dan menyebabkan kerusakan jalan. Jadi diperlukan sistem subdrain untuk mengalirkan air hujan dari bawah permukaan. Subdrain tadi yang ada kerikil-kerikil di bungkus itu subdrain. Truk berat yang lewat dengan muatan yang berlebihan memberikan beban yang sangat besar terhadap tanah subgrade dan tanah dasar asli di dasar timbunan. Diperlukan sistem perkuatan tanah dasar yang memadai agar tanah timbunan, badan jalan, dan tanah dasar tidak akan bergeser dan mengakibatkan kerusakan dini pada jalannya. Jadi, kerusakan jalan tidak dapat tuntas diselesaikan kalau hanya overlay saja. Nah, bagaimana kalau tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan pada titik timbunan? Maka ya kita pasang lagi geogrid di atasnya. Gunakan 1 atau 2 lapis lembar geogrid pada perkerasan aspal overlay bila dianggap tidak memadai. Nah, jadi aspalnya kita kasih tulangan. Kasih tulangan, tulangannya yaitu geogrid. Ini contoh adalah milik
PT Teknindo Geosistem Unggul, di mana geogrid berbentuk seperti anyaman dalam grid-grid besar yang menyerupai bentuk jaring. Ada yang dua arah, biaksial, ada yang satu arah, uniaksial. Jadi aspalnya ini kita kasih tulangan. Nah, jadi beban itu ditahan oleh aspal supaya dia nggak mengganggu timbunan di bawahnya. Nah, ini contoh perasan lentur dengan volume yang sangat tinggi dan bermuatan berlebihan atau overload, tetapi direncanakan dengan metode yang benar seperti tadi, yaitu untuk contoh jalan akses pelabuhan ke pabrik semen Gresik di Tuban. Umur perbaikan jalannya ini kurang lebih 3,5 tahun. Kelihatan di sini nggak ada retak-retak ya, bisa kuat ya. Atau ini jalan akses pabrik semen di Tuban, nah, umur rencana 15 tahun. Terlihat meskipun bebannya berat, tidak terjadi kerusakan. Ini contoh jalan akses pabrik semen Gresik tahun 1986 sebelum diresmikan oleh Presiden Soeharto, seperti ini. Ya, diperbaiki juga dengan di aspal, di coating. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf, jadi kepada mahasiswa yang mengikuti online hari Rabu kemarin, semoga ini bisa sedikit memberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.